Ya, selamat pagi semua. Wow, Tante, selamat pagi. Wah, Tante Ming tidak hadir. Oh, lagi sakit ya? Ya, oke. Oke, selamat pagi semua. Senang bisa ketemu lagi. Ini udah masuk bulan Agustus, ya. Tadi Ko Isman udah spill sedikit bahwa tema kita sepanjang bulan ini tentang apa, saudara itu? My life is God mission. Ya, kehidupan kita itu tentang misinya Tuhan. Tadi Ko Isman ada ingetin bahwa sebenarnya untuk apa sih kita hidup, betul ya? Untuk apa sih kita diselamatkan? Saya hanya percaya bahwa Tuhan punya maksud waktu menyelamatkan kita. Ya, memang kita perlu sadar bahwa keselamatan yang kita dapat itu semuanya karena kasih karunia. Setuju ya? Bukan karena perbuatan. Itu ada di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita perlu diingat bahwa keselamatan yang kita dapat itu karena iman kita percaya pada Yesus. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, bukan itu. Itu betul-betul karena Tuhan sayang, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Nah, semua itu bukan tanpa tujuan, ada di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan, kasih karunia yang Tuhan beri untuk kita, ini ujungnya ini nih, tujuannya ini. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Makanya keselamatan itu bukan akhir dari perjalanan kerohanian kita. Ada banyak orang berpikir bahwa setelah kita selamat yang penting kan masuk surga, Pak. Udah yang penting mah jangan bikin dosa, masuk surga, udah selesai. Ternyata Tuhan punya misi lain buat kita. Amin. Dia pengen gini, kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya ada misinya Allah dalam setiap kehidupan kita. Makanya keselamatan bukan akhir perjalanan kerohanian kita, tetapi awal dari sebuah pengutusan. Kita diutus sama Tuhan. Allah tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi mengutus manusia menjadi saluran kasih-Nya kepada dunia. Ya, saya berharap kita nggak berhenti hanya sampai diselamatkan saja, tapi kita perlu lanjut dengan melakukan pekerjaan baik. Nah, ada banyak orang Kristen bersyukur karena dosanya diampuni. Ya, kita senang kalau dosa kita diampuni, tetapi lupa bahwa hidupnya yang sekarang adalah miliknya Allah. Mereka menikmati keselamatan tetapi tidak menjalankan pengutusan. Ya, jangan-jangan kita juga menganut kepercayaan ini nih. Yang penting kan saya sudah selamat, Pak. Yang penting kan saya nggak bikin jahat sama orang. Tapi saya berharap kita punya pemahaman yang sama bahwa kita diselamatkan itu dengan tujuan. Nah, gereja adalah tempat kita diperlengkapi. Ya, kita kumpul hari ini di sini itu untuk diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita pada akhirnya kembali kepada ibadah kita yang sejati. Biasanya doa gitu ya. Pastor Hamid kalau doa selalu begitu ya. Kembalilah, pulanglah kepada ibadahmu yang sejati. Bahwa sebenarnya perjalanan kita, ibadah kita yang sesungguhnya bukan hanya di gereja. Tapi di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Ada di keluarga, ada di pekerjaan. Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk kita kerjakan di sana. Nah, makanya sama-sama kita diingatkan bahwa Injil bukan hanya membawa orang keluar dari dunia menuju surga. Surga bukan jadi tujuannya yang penting masuk surga. Tetapi menyatakan kerajaan Allah masuk ke dalam dunia melalui kehidupan orang percaya. Kita semua dipanggil untuk menyatakan kerajaan Allah. Kita semua sudah sama-sama belajar bahwa kerajaan Allah itu bicara tentang Allah yang memerintah. Saudara ingat bulan lalu kita bahas itu. Bahwa kerajaan Allah selalu bicara tentang Allah yang memimpin. Cara hidup kita, keputusan yang kita buat, cara kita bekerja, cara kita mengasihi itu seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang firman Tuhan katakan. Bahkan identitas kita berubah.
identitas kita adalah warga kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Makanya identitas menjadi sesuatu yang penting untuk diingat. Sadar akan identitas membuat kita hidup sesuai dengan identitas kita. Setuju gak saudara? Kita dulu mungkin belum menikah, masih bujangan, status kita, identitas kita ya bujangan. Tapi setelah kita menikah, status kita berubah, identitas kita menjadi seorang suami. Saya ketemu seorang suami, biasanya kan kalau mengeluh begini suami, saya tuh kurang apa Pak? Saya udah cari nafkah untuk anak dan istri saya. Saya udah hidup bener, saya nggak selingkuh, saya nggak main judi, saya nggak mabok-mabokan, enggak, saya hidup bener. Buat saya gini loh, identitas seorang suami ya memang sudah seharusnya begitu. Setuju saudara? Dia emang sudah begitu, udah nggak usah dibanggakan lagi. Udah nggak ada hebatnya kalau kita bilang saya kan nggak selingkuh Pak, saya tuh hidup kudus. Loh ya emang harusnya sudah begitu. Nggak ada yang luar biasa saudara. Ada banyak orang bangga dengan itu. Saya bilang, loh identitas elu tuh ya itu. Hiduplah sebagaimana identitas kita. Amin saudara. Hiduplah sebagaimana identitas yang memang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ya, wah itu panggilan dari Prabowo kelihatannya Pak. Ya, makanya saya berharap gini, perilaku kita sesuai dengan identitas kita. Kalau identitas kita anak Allah, identitas warga kerajaan Allah, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Makanya tanggung jawab harusnya gak jadi beban buat kita. Kalau firman Tuhan bilang bahwa kita diselamatkan untuk tujuan tertentu, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan untuk kita, harusnya itu gak jadi beban karena kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Nah jangan sampai begini saudara. Yang sering terjadi kan seperti ini. Iman kita sih mungkin asli saudara. Tetapi mengapa dunia tidak mengenalnya? Iman kita sama Tuhan itu mah udah. Pokoknya saya mah cinta Tuhan banget Pak. Saya setuju sih. Tapi pertanyaannya gini. Apakah orang-orang di luar itu bisa melihat iman kita atau enggak? Jangan-jangan iman kita dan perilaku kita wah jauh berbeda. Gak nyambung saudara. Makanya Petrus mengingatkan kita ini. 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Saya suka kata itu, ditunjang oleh hidup yang baik. Kepercayaan kepada Kristus itu bicara tentang iman. Iman kita itu harus ditunjang dengan cara hidup yang baik. Setuju saudara? Ada banyak kita kan yang senangnya beriman tetapi hidup gak baik. Kita senang dengan kata beriman tapi kehidupan kita seperti gak ada iman-imannya. Nah ini versi yang terjemahan baru. 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa saudara? Menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan bukan menggantikan iman, tetapi iman kita Petrus bilang gini, tambahkan kebajikan. Iman tanpa kebajikan jadi aneh. Enggak jelas. Kata kebajikan di sini bicara tentang kualitas moral. Bicara tentang kehidupan yang mencerminkan apa yang benar dan baik di hadapan Allah. Makanya harusnya gini kan, kalau kita bilang kita beriman sama Kristus, kalau kita bilang kita percaya sama Kristus, seharusnya gini, ada banyak kebajikan yang mewarnai kehidupan kita. Setuju gak saudara? Petrus tuh mau bilang gitu, bahwa iman saja, ayo tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan dan lain-lain. Artinya gini, iman itu sesuatu yang tidak terlihat. Setuju gak sih saudara? Iman itu susah orang melihat iman. Kehadiran saudara tiap minggu di gereja gak menjamin iman saudara. Setuju saudara? Apapun yang kita lakukan gak bisa menjamin iman. Tapi ada banyak orang yang pada akhirnya bisa melihat iman itu ketika apa? Ketika kita menambahkannya dengan kebajikan. Makanya iman yang bertumbuh itu harusnya menghasilkan lebih banyak integritas. Amin saudara? Lebih banyak penguasaan diri. Amin, penguasaan diri.
Bicara tentang kesabaran. Coba dicek hari-hari ini kalau kita nggak sabar, kalau kita gampang marah, gampang tersinggung, jangan-jangan kita sedang tidak bertumbuh di dalam iman. Lebih banyak kerendahan hati, lebih banyak kasih. Kasih itu bicara gini, kasih itu bicara tentang mikirin orang lain, nggak cuma tentang diri kita sendiri. Lebih banyak keberanian untuk melakukan yang benar. Karena iman yang benar tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti hanya pada pikiran kita saja. Iman harus masuk dalam kehidupan. Setuju gak saudara? Iman kita tuh harus nyata. Ya, iman tanpa perbuatan itu sama dengan apa? Mati. Nggak bisa dilihat. Orang akan hanya melihat apa yang kita lakukan. Makanya pertanyaan ini, perenungan ini boleh dibuat kita renungkan. Apakah kepercayaan saya kepada Kristus itu sedang mengubah kehidupan saya atau enggak ya? Atau jangan-jangan kita juga enggak robah-robah amat, kita masih sama lah sama orang-orang dunia, masih sama dengan orang yang dulu. Ada banyak orang yang hafal banyak ayat, doanya rajin. Tapi mulutnya Pak, saya kalau ketemu orang itu mulutnya saya enggak tahan. Saya kalau ketemu si papi, mulutnya enggak tahan. Yakobus 3 mengingatkan kita lidah itu biarpun kecil digerakkan oleh apa saudara? Api neraka katanya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati kita menggunakan lidah kita tuh. Hati-hati dengan menggunakan lidah. Hati-hati apa yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita masih sering melukai orang lain. Ada kalanya itu terjadi di tengah keluarga kita. Saya hari-hari ini banyak menangani masalah keluarga yang cuman omongan sih saudara. Yang cuman ngomongnya tuh si papi tuh pedes banget. Kadang rencana Tuhan tidak hancur karena tekanan yang besar. Ada kalanya hancur karena suara yang menjatuhkan dari orang terdekatmu. Mungkin saudara ada yang mengalami itu. Lu mah gak bisa apa-apa. Lu mah gagal. Lu mah bodoh. Ada banyak perkataan yang membuat akhirnya jatuh. Suara yang melemahkan, suara yang menjatuhkan. Ada banyak kebohongan-kebohongan yang pada akhirnya kita percaya. Dan itu terjadinya sedihnya kan gini, dilakukan sama orang-orang yang terdekat sama kita. Bahkan orang-orang yang gak bisa kita hindari. Kita ketemu terus tuh Pak setiap hari, mau tidur ya ketemu lihat mukanya itu. Setiap hari kita ketemu. Perkataan yang selalu menyakitkan. Maka tapi ada kalanya Tuhan tidak mengubah keadaan. Tapi Tuhan justru sedang mengubah kita melalui keadaan yang kita hadapi saat ini. Setuju saudara? Enggak buru-buru Tuhan menghilangkan orang-orang yang menyakiti kita. Enggak gitu. Jangan-jangan keberadaan mereka dalam hidup kita membuat kita belajar sesuatu tentang hidup. Belajar sesuatu tentang Tuhan. Saya hari-hari ini banyak ketemu sama orang-orang yang seumur sama saya. Anaknya juga kurang lebih di 25, 24 gitu ya. Dia ribut sama anaknya. Anaknya suatu hari melepaskan kata-kata yang menyakiti dia. Dia anak laki-laki satu-satunya disayang luar biasa. Tapi entah apa yang terjadi, dia ketemu dengan seorang wanita dan ceritanya mamahnya gak setuju dan papahnya gak setuju dan semua fasilitas di stop dan anaknya marah. Anaknya bilang gini, papi mami boleh atur seluruh kehidupan saya. Tapi untuk urusan pacar papi mami gak perlu ikut campur. Semenjak itu maminya nangis setiap hari, nangis telepon saya nangis. Dia bilang gila ya anak yang gue gedein. Lu tahu kan Sur? Dia tahu saya bilang betapa sayangnya. Tapi ketika kata-kata itu dilepaskan, itu melukai orang tua. Juga sebaliknya, ada banyak orang tua yang melepaskan kata-kata yang gak pantas untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat cerita di Alkitab, ada Daud, saudara ingat Daud kan? 1 Samuel 17 nanti saudara bisa baca. Waktu Daud datang, kakak-kakaknya lagi mau perang sama Goliat. Saudara pernah ingat cerita itu dong? Daud bawa apa? Bawa makanan, ya kan? Waktu nyamperin ke kakaknya itu cuman merendahkan banget. Menghina banget Daud.
Ngapain kamu di sini? Bukankah tugasmu hanya ngurus domba yang sedikit itu? Itu kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang lu ngapain di sini? Kata-kata yang menusuk. Dan terkadang suara itulah yang membuat kita ragu pada diri kita sendiri. Ada banyak perkataan-perkataan yang kita dengar yang membuat kita gak yakin dengan diri kita sendiri. Saudara pernah ngalamin itu? Lu mah gagal, lu mah gak bisa. Saya pernah diomongin gitu saudara lagi waktu dulu tuh. Dan itu membekas banget buat saya. Sampai hari ini saya tahu persis siapa yang ngomong, kejadiannya apa. Saya tahu persis. Lu mau jadi apa? Ada banyak perkataan-perkataan yang menusuk. Suara dari orang yang merasa lebih hebat dari hidup kita. Tetapi kalau kita baca cerita Daud, Daud gak langsung pundung, pulang, gak gitu saudara. Dia tidak membiarkan suara yang melemahkannya, membuatnya keluar dari panggilan Tuhan. Akhirnya apa? Dia berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara cerita itu ingat ya, 1 Samuel 17, nanti saudara bisa baca itu. Daud pada akhirnya berhadapan dengan Goliat dan Daud bisa menang melawan Goliat. Begitu juga dengan hidup kita, ada saat di mana Tuhan sedang menuntun kita untuk maju melangkah ke depan, tapi terkadang gini, suara dari orang-orang terdekat yang melemahkan kita. Suara-suara yang membuat kita jadi gak punya pengharapan. Lu gak akan sembuh, lu mah gak akan bisa. Ada banyak suara yang merendahkan, yang melemahkan. Yang membuat kita jadi terpuruk pada akhirnya. Tapi hari ini saya cuma mau bilang bahwa Tuhan tidak terganggu dengan perkataan itu. Amin saudara. Tuhan punya rencananya atas kita. Kita gak punya kewajiban untuk mendengar semua perkataan itu. Jangan percaya pada suara yang salah, jangan tertipu. Karena masa depan seseorang ditentukan oleh suara siapa yang ia percaya. Ada banyak suara yang membuat kita lemah tanpa pengharapan. Tapi saya cuma mau bilang, suara siapa yang mau kita dengar hari-hari ini? Apakah suara kebenaran firman? Atau jangan-jangan orang-orang di sebelah kita? Orang-orang yang sebenarnya gak peduli dengan keadaan kita. Saya berharap jadilah bijak untuk memilih kebenaran. Amin saudara? Saya mendampingi orang yang mau menikah, kelas true marriage. Dan saya ditelepon kemarin ketemu. Dia bilang gini, kok lu ngerti gak perhitungan weton? Kalau saudara orang Jawa pasti saudara ngerti. Weton itu yang pahing, apalagi? Wage, yang gitu. Kliwon, yang seperti itu. Pendeta ditanya perhitungan weton saudara. Saya bilang gak ngerti saya weton, kenapa emangnya? Enggak, gue kemarin ketemu orang, dia hitung-hitung lahir gue tanggal berapa, ini pacar gue tanggal berapa. Kok katanya hitungannya gak terlalu bagus ya katanya. Waduh, saya bilang saya gak ngerti. Nanti salah satu bisa ada yang lebih cepat mati katanya. Saya bilang kok mati kok hitungannya weton ya saya bilang. Bukannya umur di tangan Tuhan, amin. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya saya bilang, lu baca firman, tahu kebenaran, kenapa harus percaya dengan hal yang gitu? Enggak sih kok, itu hari-hari ini begitu mengganggu. Orang itu bilang tentang perhitungan weton itu mengganggu buat saya. Saya cuma bilang sedih aja. Kalau firman Tuhan bilang ketika kamu mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kenapa harus dengar omongan-omongan yang di luar kebenaran? Saya bilang. Kenapa kita meragukan kebenaran? Jangan-jangan gini, kita gak pernah baca, atau kita gak pernah tahu, atau kita gak pernah peduli tentang kebenaran. Gak heran kita mulai mendengar apa yang orang lain katakan. Gak heran kita mulai mendengar suara-suara kebohongan yang dunia tawarkan buat kehidupan kita. Kalau kita kembali ke 2 Petrus 1 ayat yang kelima tadi. Tambahkanlah imanmu dengan kebajikan. Saya cuma mau bilang iman memang tidak terlihat. Tapi anehnya ada banyak orang gagal melihat bukan karena iman itu kecil. Melainkan karena kebajikan tidak pernah muncul dalam kehidupan kita. Saudara setuju itu? Seringkali orang melihat kekristenan kenapa enggak menjadi sesuatu yang menarik. Karena memang tidak ada kebajikan. Petrus sudah bilang tambahkan kebajikan ke dalam imanmu.
Kita hidup di zaman ketika semua orang ingin terlihat suci, ingin terlihat hebat. Saya cuma berharap kita sama-sama diingatkan, iman tanpa kebajikan itu makin membingungkan orang. Makanya kebajikan adalah wajah dari iman yang tidak kelihatan. Setuju gak saudara? Ya, kalau iman kita nggak jelas bentuknya, orang susah. Iman memang tinggal di dalam hati, tapi memang nggak kelihatan saudara. Makanya kebajikan itu harus ada dalam perjalanan iman kita. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 itu ada kesalehan, penguasaan diri, penundukan diri. Ada banyak hal yang harus ditambahkan di dalam iman kita. Tetapi yang pertama, tambahkanlah iman kebajikan. Karena kebajikan adalah wajah dari iman yang memang gak kelihatan. Kebajikan adalah sebuah keputusan untuk tetap lembut, untuk tetap rendah hati, untuk tetap mau melakukan yang baik, untuk mau menolong ketika tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Kita mau melepaskan pengampunan karena memang saya tahu Yesus sudah lakukan itu buat saya mau melakukan hal yang sama. Nah itulah sebabnya Petrus tidak menyuruh kita mengganti iman dengan kebajikan. Ia menyuruh kita menambahkannya. Saudara setuju itu ya? Jadi iman bukan digantikan dengan kebaikan, kebajikan bukan. Petrus bilang tambahkan kebajikan dalam imanmu. Percaya kepada Kristus itu bagus. Tayo tambahkan dengan apa yang namanya kebajikan. Karena ada kalanya kebajikan terlihat seperti kerugian buat dunia. Kadang kan kita selalu berpikir bahwa apa untungnya buat saya. Mengampuni terasa seperti kalah. Jujur terasa seperti kehilangan kesempatan. Murah hati itu terasa seperti mengurangi milik kita sendiri. Kita jadi berkurang dong. Mengalah seperti tidak punya harga diri. Kalau kita suruh mengalah enak aja. Kita seperti gak punya harga diri. Tetapi kerajaan Allah saya berharap bisa membuat kita jelas. Seringkali apa yang tampak kerugian di mata manusia seringkali adalah keuntungan besar di mata Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ingat cerita tentang dua macam dasar, Matius 7, nanti saudara juga bisa baca. Jadi ada orang yang membangun rumahnya di apa saudara? Atas batu dan pasir. Ya, sepintas semuanya tetap sama, semuanya akan sama. Yang membedakannya pada saat apa? Badai datang. Ada banyak orang yang gak mau melakukannya. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Membangun fondasi yang kuat di atas batu memerlukan pengorbanan yang lebih banyak masalahnya. Ada banyak orang bilang ngapain lu harus jujur, bolehlah nyelip-nyelip dikit. Ngapain lu ngampunin dia. Ada banyak orang yang gak mau membangun fondasi yang kuat di atas batu karena memang pengorbanannya lebih banyak. Tapi semua itu berbeda ketika apa saudara? Badai mulai datang. Badai hanya akan menunjukkan kita sedang membangun hidup kita di atas dasar apa. Badai itu hanya sedang ngasih lihat seperti itu. Hari ini mungkin kita banyak mengalami banyak hal, kita mengalami hal-hal yang gak enak mungkin, hal-hal yang mungkin sepertinya meragukan tentang Tuhan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang. Coba dicek, kita sedang membangun iman kita di atas dasar apa? Amin saudara, kita sedang membangun iman kita di dasar apa? Jangan-jangan kita sedang membangunnya di atas pasir. Gak heran waktu tekanan datang, masalah datang, hancur, rubuhlah semuanya. Saya berharap kita bisa sama-sama belajar, diingatkan pentingnya membangun fondasi iman kita. Tetapi iman gak hanya berhenti, hanya sampai di pikiran, sampai di hati. Saya berharap gini, tambahkan kebajikan menjadi iman itu menjadi sesuatu yang nyata. Beberapa waktu lalu Pastor Andi ulang tahun, minggu lalu tepatnya. Kita ada kumpul sama Ko Isman, Cimeme, ada beberapa kumpul di situ. Dan kita mulai cerita-cerita apa yang menarik tentang Pastor Andi. Saya yakin Pastor Andi bukan malaikat. Amin saudara? Dia manusia penuh kekurangan. Amin? Sama seperti kita semua penuh kekurangan. Tapi satu hal, kita mulai cerita bagaimana dia
saya ikut Pastor Andi pelayanan udah 20 tahun lebih, 22 tahun. Dan itu banyak cerita yang enak, banyak cerita yang gak enak, banyak hal terjadi di situ. Dan terakhir Pastor Andi cuma bilang, terima kasih sudah mendampingi kita semua bergerak bersama-sama dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir yang membuat saya terharu gini, dia minta maaf saudara. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang saya buat. Wow, saya bilang gini, orang itu akan selalu mengingat apa yang kita lakukan. Setuju saudara? Meskipun itu udah beberapa puluh tahun yang lalu, orang itu akan mengingat. Baik kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, dia akan ingat. Dia akan tahu persis. Orang akan selalu mengingat apa yang kita lakukan. Bisa jadi gini loh, khotbah terkuat dalam hidup kita bukan tentang mimbar. Tapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Setuju saudara? Bukan tentang hebatnya kita bicara di mimbar, hebatnya kita pelayanan. Enggak terlalu penting saudara. Tapi orang akan melihat bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan. Sebab kebajikan adalah hal yang pertama kali dibaca oleh orang sekitar kita sebelum mereka mengenal Injil. Orang akan melihat bagaimana cara kita menghidupi Injil. Anak kita akan melihat cara kita membangun sebuah pernikahan, membangun keluarga. Saudara mungkin buat teman-teman gak terlalu memikirkan tentang pernikahan, tentang hal lain. Tapi saya berkesan ada satu kejadian dalam pelayanan saya bersama Pastor Jimmy. Kalau saudara tahu Pastor Jimmy, kita ada dampingin orang. Pasangan ini salah satunya orang tuanya bercerai. Yang perempuan orang tuanya bercerai. Dan waktu kita berdoa saya tanya sama anak perempuan ini. Dia bilang, kamu mau didoain apa? Saya bilang. Dan dia jawabnya gini, saya cuman pengen mama sama papa datang ke pesta pernikahan saya. Karena mama papahnya tuh udah pisah rumah, enggak cerai, cuman pisah. Saya cuman pengen mereka datang ke pernikahan saya, tapi jangan ribut katanya. Karena kalau ketemu pasti ribut. Waktu sangjit ribut, waktu apa ribut. Saya cuman bilang, aduh kesian banget ya. Kadang doa anak tuh sesimpel itu saudara. Dia hanya pengen melihat mama papahnya enggak ribut. Saya cuma pengen mereka hadir dalam pernikahan saya dan gak ribut. Oke lah kita doa dan waktu pemberkatan betul datang orang tuanya bersebelahan gitu. Dan gak ribut saudara, gak ribut mereka. Dan yang lebih membingungkan apa? Waktu worship mereka dua-duanya angkat tangan dan sepertinya holy banget. Buat saya bingung ya, ini teh lagi ribut, lagi pisah. Tapi di hadapan Tuhannya dia, worshipnya enak banget gitu ya. Oh sepertinya luar biasa banget dan sepertinya tidak terjadi apapun. Padahal saya tahu mereka sedang berpisah. Anak-anak bingung melihat iman seperti itu. Anak kita bingung. Ini iman jenis apa gini? Iman tanpa kebajikan, saudara bisa dapat gambarannya? Betapa membingungkan iman itu, gak ada bentuknya. Worshipnya wah luar biasa merem-merem gitu saudara. Dan wah saya tidak sedang merendahkan mereka saudara ya. Tapi imannya jadi membingungkan buat saya. Harusnya seperti ini. Iman yang sejati tidak hanya terdengar di bibir. Tetapi juga terlihat dari kehidupan yang nyata. Amin saudara. Kita bukan sedang meninggikan perbuatan baik lebih dari iman. Enggak saudara, Petrus enggak bilang gitu. Petrus tetap membuat gini, iman menjadi nomor 1. Tapi ayo tambahkan tentang kebajikan. Makanya Petrus mengingatkan yang pertama-tama iman ditambahkan dengan kebajikan. Enggak langsung pengetahuan, enggak langsung kesalehan, kebajikan dulu. Supaya ada bentuknya, supaya terlihat iman seperti apa yang sedang dibangun. Kalau tadi ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, ini ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan makin bertambah-tambah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Kalau saudara baca ayat 6, ayat 7-nya itu bicara tentang kesalehan, pengetahuan di situ, penguasaan diri, ada kasih. Petrus mau bilang gini, ketika kamu sudah melakukan semuanya itu, bertambah-tambahlah di situ, maka gini, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi gini loh, semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ujungnya itu akan membuat kita semakin mengenal Kristus. Kalau semua kebaikan, pengetahuan yang saudara punya saat ini tidak membawa kita semakin mengenal Kristus, ada yang salah dalam kehidupan kita. Ada yang salah dengan perjalanan iman kita. Karena harusnya ujungnya itu membuat kita semakin mengenal Kristus. Membuat kita semakin tahu siapa Kristus. Seluruh proses pertumbuhan karakter pada akhirnya membawa kita semakin mengenal Kristus. Kita belajar menguasai diri bukan supaya terlihat hebat. Kita belajar mengampuni karena kita tahu Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kita belajar rendah hati karena kita tahu Kristus sudah rendah hati. Kita belajar mengasihi karena kita tahu Yesus sudah begitunya sayang sama kita. Karya salib sedang menunjukkan betapa kasihnya Tuhan sama kita. Ini yang terakhir. Saudara lihat gambar itu, kalau saudara ke PVJ, saudara akan ketemu gambar itu ada di WC. Ada di WC. Ini gambar tentang keputusannya Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah gambar yang waktu saya renungkan, kalau papahnya mati, anak-anaknya kira-kira masih beriman gak sama Tuhan? Saudara pernah nanya itu gak? Kalau suatu hari nanti kita gak ada, apakah anak-anak saya masih beriman sama Tuhan apa enggak? Jangan-jangan mereka beriman hanya karena takut sama papa. Anak-anak kita percaya Yesus hanya karena takut sama mama. Iseng aja, perenungannya agak liar. Saya hanya berpikir, saya tanya sama Alfred, itu kalau papahnya mati, kira-kira keluarga itu masih tetap berdoa enggak ya? Saya ada satu ketemu keluarga yang saya pernah cerita bulan lalu. Jam 5 pagi semua anggota keluarga ada di meja makan saat teduh. Setiap hari jam 5 pagi. Tapi maaf, setelah papahnya meninggal gak pernah terjadi lagi. Bahkan dari keempat anaknya hanya 1-2 saja yang masih ada di gereja. Saudara bisa bayangkan ketika iman itu hanya iman tempelan. Hanya iman yang cuman warisan karena papa mama Kristen dan saya jadi harus Kristen. Salah satu bentuk pemuritan yang paling kuat adalah ketika anak-anak kita melihat Injil bekerja dalam diri orang tua mereka, bukan sekedar kata-kata. Gak cuman sekedar ngomong doang. Sekali lagi, iman itu harus ada bentuknya, baru bisa diwariskan. Ada banyak orang yang mewariskan iman gak ada bentuknya. Pokoknya lu harus belajar Alkitab, pokoknya lu harus doa, pokoknya semua pokoknya. Anak-anak kita akan bingung nanti. Karena pada akhirnya gini, mama papa juga gak menjalani kok iman mereka. Terus kenapa gue harus ikutin? Kekristenan menjadi sesuatu yang gak menarik. Kekristenan menjadi sesuatu yang hanya pengetahuan saja. Tapi saya berharap perenungan hari ini membuat kita jelas bahwa Petrus mau bilang gini, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Maka gini, iman itu jadi ada bentuknya. Anak-anak kita bisa melihat bagaimana iman. Anak-anak kita bisa mencontoh. Dan kita sebagai orang tua bisa mewariskan sesuatu buat anak-anak kita. Minggu kemarin PVJ Kak Ona sharing. Ibadah keempat dia ada bilang gini. Kita gak cukup jadi orang yang dikenal sebagai orang yang beriman. Tapi iman kita harus bisa diajarkan dan diwariskan buat anak-anak kita. Ada banyak kita senang kalau kita sendiri masuk surga, kita gak terlalu peduli dengan anak-anak kita.
Tapi perenungan kemarin minggu lalu Kak Ona bilang, iman tuh diajarkan harus, tapi gini, harus bisa diwariskan. Bagaimana cara mewariskan? Dengan menghidupinya, dengan melakukannya. Anak-anak kita akan melihat dengan jelas bentuknya iman itu seperti apa. Amin saudara. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Mungkin nanti setelah pulang, coba kita renungkan. Sudahkah saya mewariskan sesuatu untuk anak-anak kita? Sudahkah kita sedang mewariskan iman itu buat anak-anak kita? Jangan-jangan kita sibuk pelayanan, sibuk dengan diri sendiri. Kita lupa bahwa iman itu harus diajarkan dan diwariskan untuk anak-anak kita. Amin saudara? Tuhan Yesus memberkati.